warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidil ghurril muhajjalin, rahmatihi ta'ala lil alamin, wa syafa'atihi jalla wa ala lil khalqi ajma'in. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Na'udzu billahi min dzalik. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat para jamaah rutinan Senenan Jalsatul Itsnain, yang diadakan di Majelis Ta'lim Asy-Syifa wal Mahmudiyah cabang Ranca Ekek. Alhamdulillah, kita oleh Allah dikumpulkan kembali dalam majelis rutinitas yang sangat agung ini, di mana kita bisa melaksanakan perintah Allah dan kebutuhan kita dalam mencari ilmunya Allah, agar bertambah hidayah petunjuk Allah di hati kita. Hati kita semakin mengenal Allah dengan hidayahnya. Hati kita bisa semakin mengenal kepada aturan-aturan Allah dan cara beribadah kepada Allah dengan benar, dengan sempurna, dan cara bermuamalah, bergaul dengan Allah dengan sebaik-baiknya akhlak dan adab. Dan kita bisa tahu, bertambah pengetahuan kita, bagaimana kita bisa meraih ridhonya Allah, meraih cintanya Allah, meraih kasih sayangnya Allah, meraih ampunan Allah, meraih ijabah dari Allah. Semua dengan ilmu. Dan dengan ilmu Allah pula hati kita bisa mengenal
bagaimana cara bergaul dengan semua makhluk Allah dengan sebaik-baiknya akhlak dan adab. Dan kita semakin tahu apa yang harus dilakukan di dalam bergaul dengan makhluk Allah dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika bergaul dengan makhluk Allah. Semua dengan ilmu. Dengan ilmu pula kita bisa mengenal bagaimana kita bisa meraih keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang hakiki dan abadi nanti di surga. Dan pertemuan dengan Allah nanti di surga. Dan juga ma'rifatnya hati kita kepada Allah, menyaksikannya hati kita kepada nur tajallinya Allah yang mungkin saat ini kita tidak bisa sampai ke sana, kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa sampai ke makom tersebut di dunia. Hati bisa mengenal Allah, bisa ma'rifat kepada Allah, bisa sampai kepada Allah. Yang mana kedudukan ini adalah kedudukannya para wali-wali Allah. Kedudukannya para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah. Dengan ilmu, manusia bisa kenal Allah. Dan juga dengan ilmu, manusia bisa selamat dari segala kejelekan. Bisa selamat dari segala kotoran dan najis. Bisa selamat dari segala kegelapan hati, kesesatan hati, selamat dari keburukan niat dan ketercelaan akhlak dan sifat hati. Dan juga bisa selamat dari kezoliman-kezoliman perbuatan dan kemunkaran-kemunkaran perbuatan jasad, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh jasad, dan juga keburukan ucapan-ucapan lisan. Dengan ilmu, manusia bisa selamat dari murka Allah, azab Allah, api nerakanya Allah. Maka arti mencari ilmu Allah adalah mencari segala anugerah yang terkandung dalam ilmu itu. Baik di dunia maupun di alam kubur maupun di akhirat. Itulah arti mencari ilmu Allah. Allah. Dan kita dalam setiap sebulan sekali ya, majelis rutinitas kita diisi dengan manaqib, yakni diisi dengan mengingat, mengenal
manakibnya para kekasih Allah, manakibnya para rasulnya Allah, para nabinya Allah alaihissalatu wassalam, manakibnya para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, para syuhada dan para solihin. Apa itu manakib? Manakib itu kata jamak dari manqobah. Apa itu manqobah? Manqobah itu adalah cerita kemuliaan, ya, hamba Allah cerita keistimewaan hamba-hamba Allah yang Allah agungkan, yang Allah cintai. Termasuk cerita tentang akhlak mulianya, sifat-sifat agungnya para kekasih Allah, hamba-hamba Allah. Cerita tentang kebaikan di dalam ibadahnya dan keunggulannya dalam ibadahnya kepada Allah. Cerita tentang luasnya ilmu Allah di dada-dada mereka. Cerita tentang keunggulannya di dalam mengamalkan ilmu Allah. Dan juga di dalam mengajarkan ilmu Allah kepada yang lain. Di dalam tabligh, ta'lim dan dakwah. Juga cerita tentang anugerah-anugerah Allah yang Allah anugerahkan kepada mereka. Baik di dunianya maupun yang Allah janjikan akan Allah berikan kepada mereka di alam kuburnya. Dan juga di akhiratnya kelak sampai di surganya. Karena manakibnya para kekasih Allah itu bukan sekedar di dunia saja. Di kubur punya manakib yang istimewa. Ketika bangkit dari alam kubur punya manakib yang istimewa. Di tiap-tiap mauqif, tiap-tiap tempat prosesi, kan, makhluk. Nah, para kekasih Allah itu punya manakib yang istimewa. Sampai melintasi Shiratal Mustaqim punya manakib yang istimewa. Sampai di surga punya manakib yang istimewa. Ya. Ini sudah disebutkan dalam Quran, di dalam banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Allah janjikan, ya, akan Allah berikan kepada para kekasihnya, baik di dunianya, di alam kuburnya, di akhiratnya kelak, sampai di surganya. Itu adalah manakib. Jadi manakibnya para kekasih Allah sudah Allah ceritakan dalam Qur'annya. Dan juga sudah diceritakan pula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadisnya. Para kekasih Allah ini pangkatnya beda-beda. Pangkat para kekasih Allah yang paling tinggi adalah pangkat para rasul. Lalu setelah pangkat para rasul adalah pangkat
para nabi yang bukan rasul. Kan? Karena tidak setiap nabi itu rasul. Tapi setiap rasul adalah nabi. Maka boleh saja kita menyebut kepada seorang rasul seorang nabi. Tapi kita tidak bisa menyebut rasul kepada nabi yang bukan rasul. Sehingga di lisan umumnya muslimin kepada para rasul yang 25 yang wajib diketahui, kan? Umumnya suka menyebutkan para nabi. Sah-sah saja karena memang benar itu para nabi. Namun kita harus tahu bahwa ada juga para nabi yang bukan rasul, yang jumlahnya jauh lebih banyak. Di dalam hadis Rasulullah SAW, walaupun ikhtilaf di dalam jumlahnya, sehingga kita tidak diwajibkan, kan, mengetahui berapa jumlah para nabi dan para rasul kalau jumlahnya tidak diwajibkan diketahui. Kenapa? Karena ikhtilaf di dalam jumlah para rasul dan para nabi-nabinya Allah. Cuma menurut pendapat ulama yang lebih banyak bahwa jumlah para nabi itu 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi itu ada yang dipilih lagi oleh Allah, ditaikan pangkatnya menjadi rasul. Ada 313. Kan? Jadi yang menjadi nabi itu ada 124.000. Yang diangkat menjadi rasul dari 124.000 itu ada berapa? 313. Sesisanya hanya nabi saja, bukan rasul. Nanti sifat yang wajib adanya di nabi akan beda dengan sifat yang wajib adanya di rasul. Karena setiap rasul punya sifat tabligh, yakni menyampaikan risalah yang diperintahkan oleh Allah harus disampaikannya kepada umat. Kalau nabi kan tidak dituruni risalah untuk disampaikan kepada umat, kan? Hanya untuk pribadinya masing-masing. Adapun yang disebarkan kepada umat adalah risalahnya rasul. Umpamanya seseorang adalah sebagai nabi bukan rasul, beliau menjalankan syariatnya. Tapi ketika beliau memberikan ajaran kepada yang lain, ajaran itu adalah ajaran rasul, bukan ajaran dirinya. Kan? Maka tidak ada sifat tabligh di nabi yang bukan rasul. Jadi 3 nanti sifatnya itu. Sementara sifat yang wajib diketahui di para rasul itu ada berapa? Ada 4. Adapun sifat yang wajib diketahui di para nabi yang bukan rasul ada berapa? 3. Yaitu siddiq, amanah, fatonah. Tidak ada tabligh. Ini martabat yang kedua setelah para rasul, para nabi.
Setelah para nabi ada pangkat itu, kekasih Allah itu adalah pangkat malaikat ru'asa. Malaikat apa? Ru'asa. Apa malaikat ru'asa itu? Adalah malaikat pemimpin, panglima. Panglima tertinggi para malaikat itu namanya malaikat ru'asa, yang membawahi kan semua malaikat dengan segala pangkatnya. Para malaikat itu punya pangkat masing-masing. Kan? Maka namanya juga oleh Allah dibeda-bedakan. Kan? Ada malaikat muqarrabin. Ada malaikat karubiyin. Kan? Ada malaikat al-kiram al-katibun. Al-kiramul katibun. Dan ada malaikat sayyahun atau sayyahin. Malaikat sayyahin adalah malaikat yang khusus tugasnya adalah ikut berkumpul mendampingi orang-orang yang beriman yang duduk di majelis ilmu. Mengelilingi dan siapapun yang duduk di majelis ilmu. Itu malaikat sayyahin. Lalu mencatat, kan? Mencatat nama-namanya. Si Anu bin Anu, orang Anu catat, ya, kan? Yang ikut hadir di majelis ilmu. Lalu disetorkan catatan ini kepada malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, lalu disampaikan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Si A si B itu semuanya. Namanya malaikat sayyahin atau sayyahun. Allah, 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 Allah. Ya. Lagi ada malaikat apa yang paling tinggi, ada disebutnya apa? Ru'asa. Malaikat ru'asa itu panglima malaikat itu hanya 4. Yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, malaikat Mikail alaihissalatu wassalam, malaikat Israfil alaihissalatu wassalam, malaikat Azrail alaihissalatu wassalam. Inilah nama-nama malaikat jenderal tertinggi, panglima tertinggi. Para malaikat. Semua malaikat di bawah itu. Ya. Hatta malaikat yang 10 yang wajib diketahui nama-namanya dan perbuatannya, kan? Selain dari yang 4 ini di bawah yang 4. Pangkatnya itu. Seperti malaikat apa? Malaikat Raqib, malaikat Atid, kan? Malaikat Malik, malaikat Ridwan. Malaikat apa lagi? Munkar, malaikat Nakir. Ini di bawah. Jadi pangkat malaikat ru'asa ini di bawah pangkatnya para nabi yang bukan rasul. Allah. Lalu setelah kan para malaikat yang ru'asa, pangkat siapa di bawah itu? Kan? Adalah pangkatnya para wali-wali Allah. Para wali-wali Allah itu di bawah pangkatnya para malaikat ru'asa, di atas pangkatnya semua malaikat.
Pahami? Jadi kalau kita nanti dengar dalam manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qaddasallahu sirrahul ali, ya, beliau dilihat oleh salah seorang wali dengan ilmu kasyafnya. Ketika seorang wali tersebut melihat ada seorang murid Kangjeng Sultan Aulia, yang murid Sultan Aulia itu bukan santri yang seperti umumnya santri mengaji ilmu agama, itu kan, dengan luas, ya, mengkaji ilmu tafsir, hadis dan sebagainya. Bukan, tapi santri ini adalah santri khidmah. Santri khidmah itu kan, ya mengkaji ilmu hanya yang pokok-pokoknya saja, itu kan. Tidak begitu luas, tidak mengkaji ilmu alatnya, nahwu, sorob dan sebagainya, tidak. Ya, tapi ya, hanya ngaji apa yang harus dilakukan, yang fardu, yang sunnah, apa yang tidak boleh dilakukan, yang haram, yang makruh, kan? Cuma itu saja. Tapi kerjaannya apa? Kerjaannya berkhidmah kepada Kangjeng Sultan. Apa khidmahnya? Khidmahnya urusan dapur. Dan jadi urusan masak, kan? Urusan dapur, kan? Beliau nih bagiannya, tugasnya. Jadi kerjaannya siang dan malam melayani para tamu-tamu Kangjeng Sultan yang tiada hentinya, gitu kan? Melayani para santri, udah, yang nyantren di Kangjeng Sultan yang begitu banyaknya. Yo, bagian masak aja kerjaannya. Masya Allah. Ya bodoh. Allah, 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 Allah. Allah. Lalu orang ini meninggal dunia. Dia itu kalau ngomong dikit-dikit ngomongnya kata Sultan Aulia. Ya. Pokoknya kata Sultan Aulia. Jadi yang diperhatikan, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, semuanya adalah perkataan Sultan Aulia. Ya. Dia tahu urusan ilmu agama itu hanya dari Sultan Aulia. Urusan apapun selalu beliau menunggu, kan, instruksi dari Sultan Aulia. Ceritanya wafat orang ini. Begitu wafat, dilihatlah oleh seorang wali Allah bahwa orang ini didatangi malaikat munkar nakir. Begitu didatangi malaikat munkar nakir, lalu ditanya oleh malaikat munkar nakir, Man Rabbuk, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, apa menjawabnya? Karena segalanya, kebiasaannya beliau, segala dikembalikan kepada Kangjeng Sultan Aulia. Nah, maka beliau menjawab, siapa Tuhanmu? Sultan Aulia saja. Waman nabiyuk, siapa nabimu? Sultan Aulia saja. Terus, wama imamuk, apa pedomanmu? Sultan Aulia. Wama kiblatuk, apa kiblatmu? Sultan Aulia. Wama ikhwanuk, siapa saudara-saudaramu? Sultan Aulia. Yang dimaksud oleh orang itu bukan Tuhan adalah Sultan Aulia, bukan. Ingat, ini kadang ada yang salah menerjemahkan. Ya, di dalam kitab manakib kadang ada yang salah menerjemahkan. Kalau melihat yang Arabnya, yang aslinya, kan,
Tidak seperti itu. Tapi yang aslinya kan maksudnya adalah bahwa jawaban orang itu kan, adalah menyandarkan semua jawabannya kepada Kangjeng Sultan Aulia. Bukan menjawab siapa Tuhanmu lalu dijawab Sultan Aulia. Bukan. Kan? Seperti kita kan, kedatangan tamu. Nah, tamu asing. Nah, dia bertanya tentang itu, tentang ini, daerah ini gimana dan sebagainya. Lalu dijawab oleh kita, Pak RW aja. Pak RW. Nah, Pak, rumahnya Pak Anu di mana? Pak RW saja, Pak RW, Pak RW. Kan? Katanya beliau punya keluarga, kan? Di daerah Anu, di mana tuh? Pak RW saja, Pak RW, Pak RW. Kan? Jadi bertanya apa saja dia bertanya kepada kita, kita jawab Pak RW. Bukan berarti itu kan. Di mana rumah si Anu itu lalu Pak RW jawabannya, bukan. Artinya mengembalikan, menyandarkan jawaban itu kan kepada siapa? Kepada Pak RW. Artinya tanyalah Pak RW. Silakan bertanya saja ke Pak RW. Kan? Bukan berarti kita tidak tahu jawabannya. Tapi kita menginginkan agar yang menjawabnya siapa? Pak RW. Ketika bilang Pak RW, apakah kita ini tidak tahu tentang jawaban tersebut? Nah, tidak begitu juga, gitu kan? Kadang kita tahu, kan? Jawaban dari pertanyaan yang bertanya, namun kita menginginkan dia supaya bertanya kepada Pak RW. Karena kebiasaan orang ini segalanya kalau ada yang bertanya Sultan Aulia aja. Bertanya apapun kepada dirinya Sultan Aulia saja. Bukan berarti dia tidak tahu, cuma kebiasaannya seperti itu. Karena dia tidak mau melangkahi Sultan Aulia. Dia tidak mau juga menjawab dengan jawaban nanti yang bertolak belakang dengan Sultan Aulia. Sehingga dia memilih siapapun yang bertanya di waktu hidupnya kepada dia tentang apapun, dia suka menyandarkannya kepada Sultan Aulia. Setelah mati pun juga begitu. Hatta malaikat Munkar Nakir bertanya, man rabbuka? Sultan Aulia. Dengan enteng dia jawab. Kan? Siapa Nabi? Sultan Aulia. Sultan Aulia. Kan? Allah. Malaikat Munkar Nakir ini. Kan? Gimana nih orang nih? Kita bertanya siapa Tuhan, siapa Nabi dan sebagainya, malah dia menyuruh kita untuk bertanya kepada Sultan Aulia. Lalu keputusan ini malaikat Munkar Nakir mau memukulkan kan gada besi kepada orang tersebut. Ketika orang tersebut mau dipukul, kelihatan oleh wali tersebut melalui kasyafnya, lalu hadirlah Sultan Aulia di hadapan malaikat Munkar Nakir. Ya, stop. Ya. Ya. Sultan Aulia ya, menghadang malaikat Munkar Nakir. Ya. Muridnya taruh di belakang. Saya Sultan Aulia. Saya Abdul. Kalian mau bertanya apa? Allah. Ya Abdul Qadir. Saya tidak ada urusan dengan engkau. Ya, tapi saya urusan dengan itu dong. Itu adalah murid saya. Dan dia sudah menyandarkan jawabannya kepada saya. Dan saya yang akan menjawabnya. Allah. Lagi ya, berdebat antara malaikat Munkar Nakir dan Sultan Aulia datang.
wahyu dari Allah kepada malaikat Munkar Nakir agar malaikat Munkar Nakir adab kepada kekasihku. Dan dia adalah kekasihku. Akhirnya suruh kembali lagi oleh Allah malaikat Munkar Nakir. Sehingga murid Sultan Aulia ini tidak ditanya lagi. Gak ada pertanyaan lagi. Sudah selesai urusannya. Karena ditanggung oleh siapa? Oleh Sultan Aulia. Nah, pahami. Karena kedudukan para wali-wali Allah itu, ya, itu di atas kedudukan para malaikat. Menurut sebagian ulama, di bawah kedudukan malaikat ru'asa. Tapi malaikat ru'asa juga sangat menghormati kepada para wali-wali Allah. Sangat mengagungkan kepada para wali-wali Allah. Nah, Allah. InsyaAllah. Allah. Nah, ini bagian daripada makom syafaat. Yakni pangkat bisa membela yang lain. Yang Allah berikan kepada para nabinya dan para wali-walinya, ulama-ulamanya dan para syuhadanya. Seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamah thalatha. Rasulullah pernah bersabda, nanti pada hari kiamat yang bisa membela yang lain ada 3 kelompok. Yang pertama al-anbiya, para nabi, tsummal ulama, lalu para ulama, tsummas syuhada, lalu para syuhada, orang yang mati syahid. Ini pada hari kiamat ini bisa membela. Kalau ada pertanyaan, itu kan pada hari kiamat. Ini kan dikubur masalahnya, bukan pada hari kiamat. Hari kiamat kan belum, akhirat kan belum, alam kubur ini belum masuk ke alam akhirat. Ini alam yang berada antara alam dunia dan alam akhirat. Soal hadis syafa'ah, kan? Hadis syafa'ah. Ini kan nanti di mana? Di akhirat. Kan? Bukan di kubur. Bukan, tapi nanti di mana? Di akhirat. Nah. Sehingga ada sebahagian saudara-saudara kita yang mengingkari adanya syafaat di alam kubur. Syafaat itu hanya ada di mana? Di akhirat. Nah, ini ditentang oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ini keluar nih daripada pendapat ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena para ahli sunnah wal jamaah semua menetapkan adanya syafaat 3 kelompok itu, yaitu para nabi, para ulama, para syuhada, bukan di akhirat saja tapi dari dunia sampai kubur juga sampai akhirat. Ya? Di dunia sudah jelas. Tanpa pertolongan para nabi, para ulama, para syuhada yang berjuang di jalan Allah sampai siap mati di jalan Allah, bagaimana mungkin manusia bisa mengenal Allah? Bagaimana mungkin manusia, kan, dan bangsa jin bisa mengenal Allah, bisa ibadah kepada Allah, bisa tahu mana hak, mana batil. Ingat, bisa tahu kunci keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang hakiki dan abadi. Enggak mungkin. Ini semua adalah karena pertolongannya para nabi. Pertolongannya para ulama, para syuhada waktu di dunia. Pengorbanan mereka lah. Kan? Yang menjadi sebab manusia dan bangsa jin bisa mengenal Allah.
bisa meraih selamat, bahagia, mulia dari dunia sampai surga, bisa selamat dari api neraka, murka Allah dan segala azab Allah. Bisa mengenal cara ibadah yang benar kepada Allah. Ingat, bisa punya akhlak yang mulia. Masya Allah, bisa berakhlak mulia antara dirinya dengan Allah, antara dirinya dengan sesama makhluk Allah. Ini karena perjuangan siapa? Para nabi, para ulama, para syuhada. Masya Allah. Ini pengorbanan siapa? Pengorbanan mereka. Di dalam kan alam sebab akibat, hubungan sebab akibat, 3 kelompok inilah justru yang memberikan syafaat di dunia sebelum di akhiratnya. Arti syafaat apa? Pertolongan. Kan? Coba kalau tidak ada nabi, ulama, syuhada yang mau menolong umat, yang mau memberikan ilmu yang agung kepada umat, bagaimana umat bisa memiliki ilmu yang agung? Paham apa tidak? Ajaran iman, Islam dan ihsan bisa dimiliki oleh umat, baik manusia maupun bangsa jin, karena apa? Pertolongannya para nabi, pertolongannya para ulama, pertolongannya para syuhada. Yang rela mengorbankan jiwa raganya, harta bendanya, siang dan malamnya, semuanya. Dipakai apa? Dipakai menyelamatkan umat, dipakai membahagiakan umat, dipakai menguntungkan umat, dipakai memuliakan umat, dipakai meninggikan martabat umat. Subhanallah. Jelas ya, di dunia. Dan di alam kubur pun juga jelas bahwa 3 kelompok ini mereka adalah sebagai pembela. Ingat, pembela umat. Hatta di alam kubur, ya hatta di alam kuburnya. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah adanya keringanan sholat dari yang 50 waktu jadi 5 waktu sholat bagi semua manusia dan bangsa jin. Ini karena syafaat pertolongannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang terus merengek-rengek kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kembali lagi kepada Allah, dan lalu dikurangi kan? Dari 50 dikurangi 5 jadi 45 sholatan. Ketemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa berusaha ingin menolong semua manusia dan bangsa jin. Ingat, umat Nabi Muhammad SAW jangan sampai ada yang celaka. Gara-gara apa? Gara-gara tidak bisa melakukan sholat yang 50 waktu, yang 45 waktu itu. Nabi Musa merengek lagi meminta kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, coba kembali lagi kepada Tuhanmu. Kembali lagi kepada Allah. Minta keringanan lagi. Rasulullah SAW mengikuti apa yang dipinta, mengabulkan apa yang diinginkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Untuk siapa? Untuk umat beliau. Kembali lagi. Masya Allah, perjalanan yang sangat jauh. Kembali lagi kepada Allah. Bertemu lagi dengan Allah. Kan? Subhanallah. Lalu meminta keringanan kepada Allah. Dikasih lagi keringanan. Dan menjadi 40 sholatan. Kembali lagi. Ketemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa memberikan, Masya Allah, kan, saran lagi, permintaan, permohonan kepada Rasulullah SAW. Agar kembali kepada Allah. Itu bolak-balik, sekitar 9 kali bolak-balik. Dari 50 sholatan, jadi 5 sholatan. Setiap, itu kan, kembali lagi kepada Allah. Setiap minta keringanan kepada Allah. Dan setiap itu, setiap dikasih keringanan oleh Allah, dipotong 5 sholatan. Jadi kalau dari 50 sholatan menjadi 5, berapa kali potongan? 9 kali potongan. Masya Allah. Padahal dari Nabi Musa sampai maqamul mukafahah
Sampai tempat di mana Rasulullah SAW dibuka hijabnya oleh Allah sehingga bisa memandang, melihat zat Allah di sana, mendengar firman Allah di sana, kan? Tanpa wasithah, tanpa pelantara siapapun. Subhanallah, itu perjalanan yang sangat jauh. Rasulullah pun juga rela. Demi siapa? Demi umat. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Masya Allah, yang menjadi faktor penyebab. Sholat diringankan dari 50 waktu sampai 5 waktu. Coba andai kata Nabi Musa tidak menolong kita, maka kita sampai saat ini ila yaumil qiyamah harus siap melakukan sholat 50 waktu. Yang 5 waktu saja sering bolos kok. Kan? Ini harus sholat 50 waktu, bayangkan. Bukan 50 rakaat. 5 waktu saja kan 17 rakaat. Bagaimana kalau 50 waktu? Wah, sudah. Siapa yang akan bisa melaksanakannya? Allah. Pertanyaannya, apakah Nabi Musa saat Nabi kita Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Musa memberikan syafaat pertolongan kepada kita, Nabi Musanya ada masih hidup di alam dunia ataukah Nabi Musanya sudah ada di alam barzakh? Jawab. Nabi Musanya ada di alam barzakh. Allah. Lah, Nabi Musanya ada di alam barzakh. Ya? Oh jadi Masya Allah, kekasih Allah itu benar. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kan? Mereka itu adalah para pembela. Mereka itu adalah para penolong. Hatta di alam barzakh mereka bisa menolong. Tuh keterangannya. Subhanallah. Kan belum masuk akhirat. Belum. Kan Nabi Musanya juga sudah wafat. Nabi Musanya belum masuk ke alam akhirat. Kiamahnya juga belum. Jadi di mana Nabi Musa? Di alam mana Nabi Musa berada? Ya di alam barzakh, di alam kubur. Subhanallah. Hayati, fahami oleh kita semuanya. Nah, lalu para ulama ahli sunnah wal jamaah berpendapat, berhujjah dengan qiyas aulawi. Apa qiyas aulawi? Qiyas aulawi itu adalah perbandingan yang nanti natijahnya, buahnya pemikiran itu adalah apalagi. Bagaimana artinya? Artinya andai kata pada hari akhirat kelak, di mana di hari kiamat tersebut itu adalah merupakan situasi kondisi yang sangat genting. Ingat, situasi kondisi yang sangat menyulitkan sekali. Di mana manusia, bangsa jin, semuanya nafsi-nafsi. Tidak ada yang bisa membela yang lain. Boro-boro bisa membela yang lain, membela dirinya sendiri tidak ada yang bisa. Para malaikat semuanya berbaris kan, di tempat khusus. Tidak ada yang bergerak para malaikat. Tidak ada yang berbicara semua para malaikat. Subhanallah. Para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam malah semuanya nafsi-nafsi. Dan nafsi-nafsi. Subhanallah. Namun di sana siapa yang oleh Allah dikasih kedudukan bisa membela adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bangkit memberikan syafaat kepada semua makhluk Allah yang ada di mahsyar saat itu. Yang mana siapapun tidak ada yang diberi kemampuan untuk memberikan syafaat. Tidak nabi, tidak rasul, tidak malaikat. Kecuali hanya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW. Setelah Nabi kita berdiri, lalu Nabi kita memberikan izin, wewenang
kepada semua nabi dan rasul dan semua ulama, semua wali, semua syuhada untuk memberikan syafaat kepada siapa saja yang diinginkan oleh masing-masing. Maka barulah bangkit para nabi, para rasul, para ulama, para wali, semuanya atas syafaatnya dan izinnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, kan? Ada yang bisa membela seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, ada yang bisa bela 1000, 2000 dan sebagainya. Allah. Nah, andai kata para nabi, para rasul, para ulama, para syuhada, menurut nas hadis Nabi bahwa di hari akhirat mampu bisa memberikan syafaat kepada yang lain, kan? Bagaimana dengan alam kubur yang situasi kondisinya lebih ringan, lebih enteng daripada alam akhirat? Maka jawabannya adalah mimbabi aula, apalagi di alam kubur, di akhirat saja sudah bisa, apalagi di alam kubur, kan? Di akhirat saja udah bisa. Maka sepakat para ulama ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahwa syafaatnya para nabi, syafaatnya para ulama, para wali-wali Allah, para syuhada, para solihin itu bisa berjalan di alam kubur. Dan paham? Hayati oleh kita. Jadi kalau Sultanul Aulia dan wali-wali Allah umpamanya kita dengar manakib yang lain membela muridnya, membela si A dan si B, di mana muridnya ada di alam kubur atau walinya yang di alam kubur, muridnya di dunia. Ya sama-sama saja. Masalah kedudukan syafaat ini sudah Allah berikan dari dunia. Masya Allah. Sudah Allah berikan dari dunia. Pahami oleh kita. Mau membela yang masih hidup, mau membela yang sudah ada di alam kubur, mau ketika di alam kubur mau membela kepada sesama ahli kubur, mau membela kepada yang ada di dunia. Kalau nanti sudah masuk akhirat semuanya, itu kan? Subhanallah, mereka semuanya dikasih jabatan yang bergengsi. Karena mereka adalah pejabat-pejabat Allah Rabbul Alamin. Mereka adalah pejabat-pejabatnya Allah Rabbul Alamin. Mereka adalah pejabat-pejabatnya akhirat. Artinya mereka punya kekuasaan yang Allah berikan kepada mereka untuk bisa membela. Allah. Tentu semuanya biiznillah, dengan izin Allah. Ya, semuanya dengan izin Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Semuanya biiznillah. Bukan cuma di akhirat saja, di dunia sekalipun biiznillah, dengan izin Allah. Di kubur biiznillah, dengan izin Allah. Di akhirat biiznillah, dengan izin Allah. Allah. Maka kita usahakan dekatkan hati ya kepada para nabi dan para rasul Allah. Perbanyak sholawat dan salam kepada beliau-beliau. Wabil khusus kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak juga kan kita mendoakan para wali dan para ulama. Cintai mereka, agungkan mereka. Hadiahkan apa yang bisa dihadiahkan daripada pahala amal soleh kita, bacaan Quran, bacaan sholawat, dzikir dan sebagainya kepada beliau-beliau. Agar kita ada di hati mereka. Masya Allah, kalau kita sudah ada di hatinya para kekasih Allah, sudah kita kan, sudah sampai kepada
titik keberuntungan yang Masya Allah sudah nggak ada bandingannya. Ketika amal kita tidak bisa dijagokan, ilmu kita tidak bisa dijagokan, dosa kita menumpuk ya, yang tiada hitungannya, tiada bandingannya dalam hitungannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tinggal satu lagi yang kita tunggu. Imma kita mendapatkan ampunan Allah, wa imma kita mendapatkan pertolongan dari para kekasih Allah. Ya. Allah tidak mengampuni juga kepada kita, kan? Padahal kita ingin dapat ampunan Allah. Datanglah seorang nabi, atau datanglah seorang wali, atau datanglah seorang ulama, atau datanglah seorang syahid, syuhada, kan? Yang menghampiri kita, lalu menarik tangan kita, menyelesaikan masalahnya. Padahal kita sudah dirantai, kita sudah diikat, kita sudah dipegang erat oleh malaikat Zabaniyah yang akan melemparkan kita ke dalam jurang api neraka. Tapi ditarik lagi. Ya. Karena orang-orang ini punya kedudukan dari Allah, punya wewenang dari Allah, punya kekuasaan dari Allah. Sehingga malaikat pun ketika ini menginginkan membela siapapun, malaikat pun tentu akan menyerahkan urusannya kepada yang tiga kelompok ini. Ya silakan. Dan ini murid saya, ini udah beresin. Ya, udah, ini urusan saya, kata seorang nabi. Ini urusan saya, kata seorang ulama, seorang wali. Ini urusan saya, kata seorang syahid. Karena saya sudah dikasih kedudukan oleh Allah, bisa memberikan pertolongan kepada siapapun yang saya inginkan. Malaikat menyerahkan urusannya. Udah. Padahal sudah dirantai. Allah. Subhanallah. Perlunya kita dekat dengan mereka. Berjuanglah kita dalam hidup ini agar kita selalu bisa hadir di hati mereka. Allah. Bagaimana saja caranya? Bagaimana saja caranya? Allah. Di antaranya adalah dengan kita banyak berbuat ihsan, kebaikan kepada beliau-beliau. Hatta dengan doa sekalipun, menghadiahkan, bacaan Quran, salawat. Maka sungguh, Masya Allah, mulia ajaran para ulama kita. Ya, sungguh mulia, hebat sekali ajaran para ulama kita kepada kita, di mana kita diajarkan dikit-dikit ila ruhi, dikit-dikit ila arwahi, dikit-dikit ila arwahi, dikit-dikit ila arwahi. Kan? Baca Quran ila arwahi dulu salawatan, ila arwahi dulu tahlilan, ila arwahi dulu pengajian, ila arwahi dulu subhanallah. Dihadiahkan ganjaran yang kita amalkan ini kepada ahli kubur, wabil khusus kepada para pejabat-pejabat Allah itu. Ya, para kekasih Allah itu yang oleh Allah dikasih wewenang, kemampuan, bisa memberikan syafaat. Allah. Nah, di antaranya dengan cara itu, maka nama kita akan hadir di hati beliau-beliau. Allah. Di antaranya juga, ya, kita ikut berjuang dalam memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh para kekasih Allah. Dengan apa saja, walaupun hanya jadi banser saja. Pokoknya ikut berjuang di dalam apa yang diperjuangkan oleh para kekasih Allah. Pahami? Kayak tadi tukang masak atau tukang apa sajalah, gitu kan? Akhirnya namanya hadir di hati para kekasih Allah itu. Kalau sudah hadir di kasih para kekasih Allah, nggak mungkin, kan? Orang yang sudah hadir namanya di hati kita, lalu kita tega melihat dia celaka, nggak mungkin. Dan kita akan berusaha membelanya agar dia selamat, kan? Allah. Pahami oleh kita semua, ya.
Di antaranya lagi sering berziarah kepada para kekasih Allah hayyan wa maitan. Baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kunjungi karena mereka pada hakikatnya hidup. Walaupun dokhirnya sudah wafat. Para nabi-nabi Allah kunjungi. Ziarah kepada para nabi, ziarah kepada para rasul, para wali, para ulama, para syuhada, para solehin. Ziarahi. Masya Allah. Agar kita bisa hadir di hatinya. Ya, agar nama kita terukir di hatinya. Usahakan. Dan usahakan berbuat baik kepada orang-orang yang diamanatkan oleh mereka, yang disayang oleh mereka. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah orang-orang fakir. Karena para kekasih Allah sangat mencintai orang-orang fakir. Maka yang diamanatkan oleh para kekasih Allah adalah orang-orang fakir. Titip orang-orang fakir, titip orang-orang fakir, titip orang-orang fakir. Itu lihat di Cirebon di antaranya tertulis wasiatnya Kangjeng Syekh Sunan Gunung Jati, Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah radhiyallahu taala. Apa wasiatnya di antaranya adalah menitipkan orang-orang fakir. Ya. Makanya kalau ada di makom-makom para wali ya, orang-orang yang minta-minta dan sebagainya, jangan sampai hati ini benci, jangan sampai hati ini mengingkari, jangan. Mereka adalah orang-orang fakir di mana ketika kita bisa berbuat baik kepada mereka, maka ini sahibul maqam akan senang kepada kita. Karena sahibul maqam sangat mencintai orang-orang fakir dan mengamanatkan orang-orang fakir agar disayang oleh kita. Ketika kita memberi mereka, kan, maka sahibul maqam ini akan senang. Kalau sahibul maqam senang, doa kita bisa dikabul. Ziarah kita diterima. Kita mendapatkan doanya mereka. Dan pahami oleh kita. Maka kalau ada pertanyaan ya, kepada kita. Kenapa di makam-makam para wali kan, banyak orang-orang yang minta-minta? Jawabannya itu adalah anugerah bagi kita sebagai akses link jalan untuk dikabulkannya doa kita, diterimanya ziarah kita dan mendapatkan tuh limpahan doanya kan dari sahibul maqam itu. Mendapatkan syafaatnya dari sahibul maqam itu. Anugerah, biarkan saja. Biarkan saja. Anugerah. Alhamdulillah. Makanya kalau kita mau ziarah kepada para wali-wali Allah, siapkan saja recehnya. Karena kita kan masih kikir. Ya kalau kamu masih kikir ya harus siapin receh. Kalau orang yang sudah tidak kikir lagi nggak akan siapin receh. Enggak akan nukerin ke pom segala macam. Enggak. Ya, seadanya saja. Ada yang 5.000, 10.000 ya saya bawa saja. Ada yang 100.000 saya bawa saja. Kan? Orang yang tidak kikir kan seperti itu. Tapi kalau orang yang kikir, ya tukerin dulu. Sama yang berapa ribuan? Yang 1.000-an. Wah 1.000-an juga kegedean. Tukerin lagi kepada yang 500-an. Gitu kan. Kalau 500-an mending lah. Gitu kan, mending. Masya Allah. Allah. Ini mah bicara kepada Buya saja. Jangan suudzon kepada yang lain. Kenapa? Karena boleh jadi niat orang terus mengecilkan uang itu karena dia memang miskin juga. Tapi dia mau sedekah. Ada uangnya segitu. Tapi pingin kebagi banyak. Akhirnya direcehin gitu. Jadi mah bicara sama Buya aja. Ya. Allah. Dan Buya mah kalau sedekah ya, naruh uang 100.000 di saku ini. Naruh uang yang
10.000 di sini, ya. Orang naruh uang yang 5.000 di sini, naruh uang yang 1.000 di sini, ada naruh uang yang 500 rupiah di dalam celana. Sini, dalam celana. Kalau ada yang minta itu, bukan ke sini ngambilnya. Bukan, tapi buka dulu ini. Cari yang banyak, cari yang paling kecil. Yang paling kecil, yang paling sedikit. Masya Allah. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Itu namanya kelompok Al-Qikirin. Kelompok apa? Al-Qikirin. Gitu kan. Ya, kelompok yang kikir-kikir. Allah, 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 Allah. Nah, jadi mungkin saja itu terjadi. Pemberian syafaat di kubur, ya. Bisa saja, bisa saja. Ini tidak bertolak belakang dengan nas. Kan? Tidak bertolak belakang dengan nas agama, tidak. Ya. Hatta dengan Quran, ya, hatta dengan Quran. Dengan hadis, ya, dengan hadis juga. Allah, 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 Allah. Jadi payung hukumnya ada dalam Quran, payung hukumnya ada dalam hadis. Yang menunjukkan kepada kemungkinannya bisa terjadi itu syafaat. Bukan cuma di akhirat, tapi juga di mana? Di alam kubur, bahkan di dunia. Berapa banyak ya, orang-orang yang diampuni dosanya dari dunia. Ingat, udah diampuni dosanya, dikabulkan doanya dengan doanya wali Allah. Dengan doanya Nabi Allah. Kan? Hatta yang khawarik lil adat bisa terjadi, yang membedah adat bisa terjadi ketika didoakan oleh Nabi Allah, oleh wali Allah, kan? Allah, 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 Allah. Padahal kalau dirinya pribadi berdoa kepada Allah, jangankan yang khawarik lil adat, yang adat sekalipun akan sulit dikabulkannya oleh Allah. Tapi sering terjadi yang khawarik lil adat, Masya Allah, bisa terjadi. Masya Allah, pertolongan Allah yang khawarik lil adat. Tapi ini bukan doa dia, tapi doanya wali Allah. Doanya Nabi Allah. Para kekasih-kekasih Allah. Nah, ini adalah syafaat namanya. Paham? Allah, 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 Allah. Apalagi diantaranya agar nama kita hadir di hati para kekasih Allah adalah sering membicarakan, ya, nama wali-wali Allah, nama nabi-nabi Allah, sering membicarakan nama para ulama Allah, para syuhada. Ingat, sering membicarakan keistimewaannya, membicarakan manakibnya. Ingat, ya. Yang di dalamnya ada makna pujian-pujian terhadap ketinggian martabatnya, terhadap Masya Allah kemuliaannya, terhadap hebatnya anugerah yang Allah anugerahkan kepada beliau-beliau. Ketika kita sering memujinya, sering menceritakannya, maka nama kita akan hadir di hati mereka. Ini yang diisyaratkan ya, di dalam sebagian keterangan yang masyhur bahwa wa inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmat. Wa inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmat. Apa artinya? Artinya dan ketika disebut-sebut
orang soleh, maka seketika turun rahmat. Turun kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah menurunkan kasih sayangnya, maka datanglah pertolongan Allah. Datangnya pertolongan Allah ada yang langsung oleh Allah, ada yang memang Allah dengan menjadikan sebahagian makhluknya sebagai wasilahnya si A dan si B dan sebagainya. Termasuk kan kekasih Allah itu yang dibicarakan oleh kita namanya. Ya, karena kekasih Allah punya kedudukan bisa memberikan syafaat. Ya, ketika kita sebut-sebut namanya, kan, maka dia berdoa kepada Allah dan doanya dikabul. Datanglah pertolongan dari Allah kepada kita. Allah. Maka disinilah baru kita paham bahwa para ulama-ulama Allah mengajarkan kepada umat, kepada masyarakat agar sering membacakan barzanji, kitab-kitab maulid, kan? Yang di dalamnya menceritakan keagungan, Masya Allah, kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, keterpujian, keunggulan beliau, mukjizat beliau, kan? Dan juga para ulama mengajarkan kepada umat agar sering membacakan manaqibnya para wali, diantaranya manaqibnya Sultanul Aulia, Kangjeng Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, Qaddasallahu sirra ali, sebagai kutubnya para wali Allah, kan? Agar apa? Agar nama kita ada di hati beliau-beliau. Dan agar turun rahmat dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kasih sayang Allah turun kepada kita, maka turunlah pertolongan Allah. Turunlah anugerah dari Allah. Imma Kangjeng Sultan Aulia yang langsung turun tangan beliau, wa imma para kekasih Allah yang ditugaskan oleh Sultan Aulia. Ya, yang ditugaskan untuk membela kita. Pahami? Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah atas ajaran ini. Alhamdulillah. Ajaran yang menguntungkan kita semua. Sering-seringlah kita membicarakan, mendongengkan para kekasih Allah. Baik Nabi, Rasul, Wali, Ulama, Syuhada, Sholihin, para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'in, kan? Ceritakan. Hatta orang soleh yang ada di kampung kita. Orang soleh yang ada di daerah kita. Orang soleh yang ada di negeri kita. Bicarakan. Ya, harus sering didongeng-dongeng. Kalau di sini ada ulama dulu, ada wali, ada orang soleh begini. Ketika kita membicarakan mereka, turun rahmat dari Allah. Turun rahmat dari Allah kepada kita. Ya. Dosa kita bisa diampuni. Kalau sudah turun rahmat kan begitu. Ya. Yang tadinya kita dikutuk malah diangkat oleh Allah pangkat kita. Menjadi orang yang terhormat di sisi Allah. Ya. Yang tadinya mau celaka nggak jadi. Yang sedang ditimpa kecelakaan, musibah, oleh Allah diangkat. Oleh Allah diselamatkan. Keinginan dikabulkan oleh Allah. Masya Allah. Ini kalau rahmat sudah turun kepada kita. Salah satu jalan, cara untuk menurunkan rahmat dari Allah kepada kita adalah membicarakan orang-orang soleh. Membicarakan para kekasih Allah. Mudah-mudahan acara ini ya menjadi sebab kita semuanya mendapatkan guyuran hujan rahmat dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, sehingga segala dosa kita diampuni, segala aib kita ditutupi, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah dan diselamatkan dari segala kejelekan, musibah yang zahir, yang gaib di dunia dan di akhirat kelak. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
hadrati sultanil syahid al-muqaddir jailani qaddasallahu sirrahu syaulillahi lahul fatihah. Rabbighfirli amin. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan mulai masuk kepada manakib berikutnya. Semoga panjang umur semua, ya, sehat jasmani rohani, dan ditetapkan, dijaga iman Islam kita dan disempurnakan iman Islam kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana